Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Alvin Hakim dan saya akan menyampaikan beberapa catatan dan rangkuman di dalam pelajaran akuntansi yang telah dipelajari selama 6 bulan ini dengan lengkap dan komprehensif ya teman-teman. Semoga dengan video ini kita dapat mempelajari bersama tentang akuntansi khususnya. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa UIN Malang, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi tahun 2018. Pada video ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting dalam pembelajaran akuntansi keuangan yang telah saya pelajari selama 6 bulan di kampus UIN Maulana Maulik Ibrahim Malang dengan dosen Ibu Farhia Sartika SEMM tentunya. Yang mana di dalam pembelajaran kali ini banyak sekali terdapat poin-poin penting, catatan, dan juga hal yang perlu kita ingat ya di dalam pembelajaran akuntansi keuangan. Yang pertama adalah bab analisis biaya volume. Analisis biaya volume biasanya disebut seperti itu. Biaya volume laba merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Nah, ada 3 komponen utama yang akan kita bahas di dalam materi ini, yaitu hubungan antara 3 variabel teman-teman, antara biaya, volume, dan juga laba. Nah, terkait dengan pengertiannya sendiri, mengapa analisis ini disebut sebagai analisis BVL? Disebut seperti itu dikarenakan biaya, volume, dan laba merupakan alat ukur paling utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan nih kawan-kawan. Selain itu, analisis BVL ini berguna juga untuk manajer di dalam melakukan analisis tentang perencanaan keuangan dan juga memecahkan problem-problem di dalam perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penjualan nih teman-teman. Biaya, volume, dan laba merupakan hal yang paling krusial yang harus difikirkan matang-matang oleh sebuah perusahaan ya teman-teman, dikarenakan hal ini terkait dengan semua biaya-biaya dan alokasi dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dan juga sangat berhubungan untuk penjualan juga nih teman-teman. Terkait dengan produksi juga, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau untuk operasionalnya dan juga bisa menjual suatu produk ini kita hitung bersama di analisis BVL nih teman-teman. Agar volume produksi yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dapat dikerjakan dengan semaksimal mungkin ya teman-teman. Harapannya di dalam proses produksi hingga operasional bisa terjadi zero mistakes atau nol kesalahan, nihil kesalahan ya, supaya pekerjaan bisa dilaksanakan lebih efisien, biaya lebih dikeluarkan dengan minim, sehingga dapat menghasilkan laba yang setinggi-tingginya bagi suatu perusahaan di dalam memasarkan dan menjual suatu produk nih. Seperti halnya suatu target di dalam perusahaan di sebuah pabrik bisa memproduksi 500 produk, tapi ternyata di prosesnya hanya 400 produk yang dipasarkan karena 100 produk dihasilkan dengan cacat atau kualitasnya kurang nih. Dan ini kaitannya dengan laba itu sendiri ya teman-teman. Kalau memang perusahaannya memang profit oriented yang tujuannya untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya, maka harus sangat memperhitungkan tentang analisis BVL ini nih teman-teman. Nah, dari sini mungkin sudah bisa dipahami betapa pentingnya pencatatan dan juga analisa terhadap biaya, volume, dan laba terkait di dalam proses produksi, operasional, dan perencanaan bahkan penjualan produk di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada penyusunan anggaran dan pengendalian nih. Perencanaan atau planning itu adalah proses untuk mengidentifikasi antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya nih. Jadi kita identifikasi dulu ya teman-teman, apa yang ingin kita capai, tujuan-tujuannya, dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut melalui proses perencanaan nih. Nah, dari perencanaan ini bisa Alvin sampaikan poin-poin penting dan rangkumannya seperti ini nih. Perencanaan ini kaitannya penting di dalam mencapai goals atau tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan nih. Akan dibawa kemana?
perusahaan selama 6 bulan atau kurun waktu 1 tahun ke depan. Di mana dalam kurun waktu tersebut perusahaan memiliki target berapa produk yang akan dihasilkan, berapa produk yang akan dipasarkan, dan berapa laba yang akan didapatkan tentunya oleh sebuah perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Jadi, proses identifikasi antara tujuan dan tindakan sangat penting dilakukan untuk mencapai target-target perusahaan selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini tugas akuntan dan manajer untuk menetapkan proses planning atau perencanaan dengan matang nih teman-teman, supaya target-target dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan dapat dicapai bersama dan juga laba yang dihasilkan akan lebih maksimal nih teman-teman. Selain proses perencanaan, tentu ada proses-proses lain yang tidak kalah pentingnya. Namun, perencanaan tetap menjadi sebuah hal yang harus ditetapkan dan dirumuskan matang-matang di awal. Karena perencanaan merupakan fondasi ataupun asas ataupun pokok ya, sebelum kita memulai langkah-langkah selanjutnya. Dan langkah selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian ini adalah proses menetapkan standar aturan dan segala macam jenisnya untuk memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah kita anggarkan dan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya nih kawan. Jadi setelah proses perencanaan, kita tidak serta-merta bisa meninggalkan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Harus ada proses pengendalian. Dan di dalam proses perencanaan dan proses pengendalian ada sebuah kesinambungan ya antara kedua proses ini, di mana pengendalian adalah sebuah proses menggabungkan antara harapan yang diharapkan terjadi dengan hasil yang telah terjadi dari apa yang telah direncanakan nih teman-teman. Nah, pengendalian ini sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan adanya pengendalian, hasil yang diharapkan dari apa yang telah direncanakan manajer atau akuntan di sebuah perusahaan akan dapat terlaksana dengan hasil yang sesuai tentunya yang diharapkan. Jika tidak ada proses pengendalian, maka hasil yang akan diharapkan tentunya akan berbanding terbalik dengan yang sudah direncanakan. Itulah mengapa pengendalian adalah salah satu proses yang juga penting. Nah, letak pengendalian adalah membandingkan antara hasil yang sesungguhnya dengan hasil yang diharapkan akan terjadi. Selanjutnya adalah biaya standar yang akan aku jelaskan nih teman-teman. Jadi pengertian dari biaya standar itu sendiri adalah biaya yang dibandingkan secara aktual yang melahirkan penyimpangan atau disebut dengan varian. Jika biaya standar lebih besar dari biaya aktual, maka melahirkan varian yang menguntungkan. Dan sebaliknya, jadi kalau biaya standarnya lebih besar dari biaya aktual akan menghasilkan kesimpulan yang berbanding terbalik dengan apa yang saya jelaskan di awal nih tadi teman-teman. Kegunaan biaya standar sangat bergantung terhadap jenis bisnis atau usaha yang sedang dijalankan nih. Jika bisnis yang sedang dijalankan adalah bisnis yang statis, maka penggunaan biaya standar ini sangatlah diperlukan untuk menjaga kestabilan keuangan di dalam sebuah perusahaan nih teman-teman. Dan biaya standar ini sendiri berfungsi bukanlah sebagai pedoman kerja, namun lebih mengarah kepada perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan kalkulasi sebuah biaya untuk menghasilkan sebuah produk nih. Dan ada beberapa jenis dari biaya standar itu sendiri, yaitu ada 3 jenis nih teman-teman. Apa saja? Akan saya rincikan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah standar dasar, yang kedua standar aktual, dan yang ketiga adalah standar teoritis. Kemudian ada just in time, cost quality, dan target costing nih teman-teman. Just in time itu adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin nih. Jadi kesimpulan dari just in time adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendapatkan kualitas,
menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. Nah, Just in Time sendiri memiliki dua tujuan utama nih teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan keuntungan tentunya, dan yang kedua adalah meningkatkan posisi perusahaan supaya perusahaan bisa lebih stabil lagi dan menempati posisi yang aman nih. Kedua tujuan ini dapat dilaksanakan dan dapat direncanakan dengan melakukan pengendalian biaya ya, lalu memperbaiki kinerja pengiriman dan meningkatkan kualitas terhadap produk yang sudah diproduksi nih. Just in Time itu sendiri sebenarnya berfungsi sebagai penekanan biaya supaya biaya-biaya yang di luar dari apa yang telah direncanakan ini bisa ditekan hingga angka 0. Nah, untuk mengurangi biaya-biaya tersebut, metode Just in Time ini sendiri menggunakan kontrak jangka panjang, pengisian kembali, dan juga electronic data interchange. Itulah metode-metode yang digunakan dalam proses Just in Time atau JIT untuk menekan biaya produksi supaya terjadi produksi yang lebih efisien dan juga bisa menghasilkan laba yang lebih maksimal tentunya. Dan selanjutnya setelah penggunaan metode Just in Time atau JIT, ada metode selanjutnya yaitu Quality Cost. Quality Cost adalah penanganan masalah kualitas atau mutu baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Nah, Quality Cost sendiri terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Yang pertama adalah Prevention Cost, yaitu adalah biaya yang berperan untuk mengurangi terjadinya kegagalan dalam suatu produk nih teman-teman. Jadi semua biaya berperan untuk mengurangi kegagalan dalam sebuah proses produksi. Yang kedua adalah Appraisal Cost, yaitu penggunaan biaya-biaya yang digunakan untuk mendeteksi sebelum terjadinya kegagalan pengiriman terhadap suatu produk nih. Dan yang ketiga adalah Internal Failure Cost, yaitu jika diindonesiakan adalah biaya yang muncul akibat kecacatan atau kegagalan di dalam produksi sebuah produk di perusahaan nih teman-teman. Dan yang keempat adalah External Failure Cost, yaitu biaya yang muncul akibat kesalahan setelah barang ini dikirim ke pelanggan nih tentunya. 4 pembagian biaya quality cost tadi bertujuan untuk menyadarkan perusahaan bahwa bahwasanya ada biaya-biaya yang timbul akibat dari cacatnya suatu produk di dalam sebuah produksi, kegagalan pengiriman, atau kesalahan pengiriman terhadap pelanggan. Nah, untuk menentukan target costing yaitu dengan membebankan semua biaya yang terjadi selama proses produksi kepada setiap produk yang dihasilkan. Di sini ada pengertian biaya target atau target cost. Adalah selisih antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk mengungkap pangsa pasar yang telah ditentukan sebelumnya dan laba per unit yang diinginkan nih teman-teman. Itulah yang dimaksud dari target costing itu sendiri, dan tujuannya adalah untuk membebankan semua biaya supaya lebih efisien dan mengurangi pembengkakan biaya di akhir karena adanya kecacatan ataupun kegagalan, dan sehingga laba-laba yang dihasilkan oleh perusahaan bisa semakin maksimal, bisa semakin profit, dan bisa semakin menghasilkan tentunya nih teman-teman. Dan yang perlu diingat dan paling penting untuk diingat-ingat selama proses desain atau proses perencanaan itu adalah ciri khas dari program target costing itu sendiri. Jadi selama program desain akan sangat benar-benar diperhitungkan dan bukan dibebankan ketika proses produksi telah dimulai. Nah, itulah ciri khas dari penggunaan metode target costing untuk mengurangi pembebanan biaya-biaya di dalam proses produksi atau pengiriman produk kepada pelanggan akibat kecacatan atau kegagalan. Lebih ditekankan di dalam proses perencanaan atau proses desainnya nih teman-teman. Dan selanjutnya akan saya jelaskan lagi mengenai poin terakhir yang tidak kalah penting untuk dipelajari pada pelajaran akuntansi keuangan, yaitu pertanggungjawaban
dan evaluasi kinerja. Yang pertama adalah pusat biaya, yang secara finansial hanya bertanggung jawab atas terjadinya biaya. Pusat biaya tidak bertanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik pendapatan dari penjualan barang dagangan, barang jadi ataupun jasa. Yang ketiga adalah pusat laba, bertanggung jawab pada laba, yakni selisih antara pendapatan dan biaya. Dan yang terakhir adalah pusat investasi, bertanggung jawab terhadap hubungan antara laba dan seluruh investasi. Itulah tadi rangkuman yang telah Alvin jelaskan dari awal sampai akhir di dalam sebuah rangkuman yang komprehensif, dan mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan karena Alvin sama-sama merupakan mahasiswa yang sedang dalam proses belajar. Selalu terus semangat untuk belajar akuntansi dan jangan menyerah untuk menggapai mimpi dan impian kita di masa yang akan datang. Akhir kata, Alvin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.